Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, sesudah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pula telah mengerjakan ibadat salat subuh. Sekarang kita akan meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah. Sudah hampir Al-Baqarah ini sampai kepada ujungnya. Sekarang kita sudah sampai kepada ayat 258 daripada surat Al-Baqarah. Di dalam juzuk Tilkar Rusulu, juzuk yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Adakah tidak kau lihat orang yang pernah bertukar fikiran, berhujjah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan, tentang Tuhannya. Bahwa sungguhnya Tuhan telah memberikan kepada orang ini bahwa berhujjah oleh Nabi Ibrahim itu yang diberikannya yaitu kekuasaan, kerajaan. Orang itu ialah Raja Namrud. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Dia merasa dirinya berkuasa. Sebab dia raja. Kalau kita menjadi raja, kita bisa membuat apa kehendak kita. Pada suatu hari berkatalah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan itu ialah Tuhan. Tuhanku, Tuhan Allah. Manusia dilahirkan ke dunia, kemudian datang waktunya manusia itu pun mati. Ini yang mematikan, yang melahirkannya ke dunia, Allah. Dan yang menyampaikan ajalnya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Yang diterangkannya kepada raja tadi, Raja Namrud. Dengan sombongnya Raja Namrud itu menjawab, Ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan. Saya pun bisa mematikan. Di istana saya piara budak-budak. Saya kawinkan dia. Budak laki-laki dengan budak perempuan. Lama-lama budak perempuan itu bunting. Jadi, saya yang menghidupkan. Karena saya yang memberi makan itu orang-orang. Kemudian lahir anaknya itu. Itu namanya aku yang menghidupkan. Coba lihat kan ini. Menurut tafsir dikatakannya. Banyaklah pemuda-pemuda. Anak budak-budak.
Laki-laki, budak perempuan. Dikawin oleh Nabi Ibrahim, beranak. Ini anak-anak semua. Saya yang mengasihi hidup, saya mengasihi makan. Dan saya pun berkuasa pula buat membunuhnya. Lalu suruhnya panggil anak tadi. Ada di antara anak itu yang dibunuh atas perintah daripada Raja Namrud. Kau lihat sendiri. Kau bilangkan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan. Aku pun mematikan. Berapa banyak ini budak-budak saya kawinkan. Beranak. Mati. Ada yang saya sendiri suruh bunuh. Mati. Tidak ada yang akan bantah sebab saya raja. Ini kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, Tuhan memahamkan. Tuhan pula yang menghidupkan dan Tuhan pula yang mematikan. Karena Tuhan mengawinkan budak-budak. Dapat anak-anak itu bisa Tuhan bunuh. Tidak ada orang yang membantah sebab Tuhan yang kuasa. Sekarang Tuhan lihat. Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kalau Tuhan berkuasa. Terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar. Tak bisa bercakap lagi raja tadi. Fabuhita artinya terdiam dia. Alladzi kafar, raja yang kafir itu. Jadi sehingga mana dia punya kekuasaan di sini yang diberikan komentar oleh ahli tafsir. Sehingga mana kekuasaannya. Kalau dikatakannya bahwa dia mengawinkan budak laki-laki, budak perempuan. Lupakah dia bahwa ada juga budak itu yang tidak beranak? Maaf 1000 kali maaf, sudah siang malam dia bergaul, dia tidur bersama-sama. Yang lain beranak, dia tidak. Mana kekuasaan raja? Menumbuhkan anak dalam rahim perempuan tadi. Dia lupa. Satu. Atau kemudian diperintahkan panggil tu anak. Raja bisa menyuruhkan karena dia berkuasa. Ayo, dipanggilnya Algoyo. Potong leher anak ini. Dipotong mati. Tapi ada anak tadi yang lari. Sudah didaftarkan raja bahwa dia akan dibunuh. Karena raja berkuasa, tidak ada menteri yang akan membantah. Tidak ada rakyat yang akan menopang. Sama sekali akan tutup mulut. Tapi akan ada di antara anak-anak itu nanti. Ini bahaya ini. Sebelum datang bahaya dia lari. Dicari tidak ketemu. Keputusan raja tidak jadi jalan. Sebagaimana Ashabul Kahfi. 309 tahun lamanya. Pergi bersembunyi tidak dapat ditangkap oleh raja yang memerintah di zamannya. Di sini sudah gagal. Apalagi kalau sekiranya diperintahkan. Coba kalau engkau betul berkuasa. Terbitkan matahari dari sebelah barat. Benamkan di sebelah timur. Bisa apa tidak? Kekuasaan raja tidak sampai ke sana. Kekuasaan segala pemerintahan di dunia tidak sampai. Manusia tidak sanggup buat memerintah alam. Ini seperti kejadian sudah diatur demikian rupa. Sudah segala belanja dikeluarkan. Pembangunan supaya rakyat bisa hidup dengan tentram, adil dan makmur. Tiba-tiba datang gempa bumi.
Di Italia lebih 10.000 orang yang mati. Adakah kekuasaan dari presiden Italia mengatakan, "Hei, gempa stop, saya berkuasa." Tidak bisa melangkah, malahan presiden Italia tadi sendiri pun akan lari ke tempat lain. Kalau tidak, nanti akan dihantam lagi dia oleh banjir itu, oleh gempa bumi itu. Dan pada minggu yang lalu, saya sendiri pergi ke kampung halaman saya di Meninjau. Karena terjadi ampuh atau galodo. Runtuh bukit karena lebatnya hujan, tergenang air di runtuhnya bukit. Setelah runtuh bukit, yang air turun ke bawah itu menjadi galodo. Ditimbunnya kampung. Sehingga ada satu rumah yang berdiri di pinggir danau, di dekat sungai Tumayo, digulung oleh air, masuk rumah itu ke dalam danau. Demikian dalamnya danau tadi sehingga tidak kelihatan lagi di mana rumah itu. Sesudah air jernih, tidak kelihatan lagi. Demikian dalamnya. Kekuasaan mana yang bisa menghambat itu? Manusia bisa berikhtiar. Menyesuaikan dirinya dengan alam. Bagaimana supaya terjadi gempa, jangan terjadi bahaya karena gempa bumi. Mungkin bisa, tapi gempa itu sendiri tidak dapat dihalangi. Atau seperti musim panas dan musim dingin di tanah Arab. Dinginnya Allahu Rabbi, pecah tulang karena dingin, panasnya Allah. Sehingga sudah cuma tinggal ke celana kotor saja, celana kolor yang kita pakai, masih panas. Karena anginnya angin samum namanya. Angin itu sendiri panas. Tidak ada manusia yang dapat. Ya, ada diadakan AC, air condition di rumah. Keluar dari rumah, panas lagi. Nah, disinilah perkataan Nabi Ibrahim ke Raja Namrud. Engkau bisa menghidupkan dengan mengawinkan budak-budak, lalu lahir anak. Itu namanya menghidupkan. Dan engkau bisa panggil orang tuanya, di anak mau dibunuh. Tidak ada orang yang kau bantah. Tapi berkali-kali kejadian. Seperti Raja Fir'aun sendiri membuat perintah kalau ada perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki, anak itu mesti dibunuh. Ya, yuzabbihuna abna'ahum. Dipotong leher anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini satu aturan yang kejam juga. Sehingga anak-anak perempuan, karena tidak ada lakinya, sudah mati semua, dibunuh di waktu kecilnya. Terpaksa itu nanti kepuasan kelaminnya menjadi budak dari kaum Fir'aun. Jadi maksudnya hendak menghabiskan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nabi Musa di waktu itu. Tapi apa yang kejadian? Nabi Musa itu sendiri yang dipungut anak oleh Fir'aun. Satu keajaiban. Dia membuat perintah bunuh segala anak laki-laki. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam peti di sungai Nil. Karena kelihatan anak kecil dalam itu, diambil oleh anak perempuan Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun ini sakit, eksim, berkunis tangannya. Disentuhnya tubuh Nabi Musa itu. Sembuh sakitnya. Datang sayang daripada istri Fir'aun sendiri, Siti Asia. Jangan dibunuh, ini anak berjasa. Kemudian anak itulah, Musa itulah yang menjadi lawan. Yang disebutkan
yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak yang lain laki-laki sudah banyak mati, dibunuh. Tapi Musa yang dituju oleh Tuhan, itu yang tidak dapat dibunuh. Inilah harus menjadi pengetahuan kita. Baik kita-kita yang telah berkuasa, pemegang pemerintahan, atau orang-orang yang lain. Ingatlah bahwa di atas dari kekuasaan kita, kekuasaan Tuhan. Kita bikin satu rencana. Kita selalu berdoa, moga-moga rencana ini dapat taufik dan hidayah dari Tuhan. Hidayah dapat petunjuk, taufik sesuai program kita dengan program Tuhan. Itulah harapan kita. Kalau tidak, kita akan sombong seperti Namrud tadi pula. Dikatakan Allah menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan dia pula hidup dan mematikan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, coba terbitkan matahari dari barat, timbulkan dari timur. Tidak bisa. Tidak bisa. Kekuasaan Allah itu, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu ini ada qudrat dan iradat dari Allah Ta'ala sendiri. Kerap kali manusia membuat rencana di tengah jalan, dia jadi terhenti, terbingung, tergandala. Baru dia tahu waktu itu bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak meridhakan, tidak jadi. Inilah saudara-saudara yang terhormat, moga-moga mendapat perhatian dari kita semuanya. Inilah ayat yang kita artikan atau tafsirkan sekarang ini. Nanti pada kajian yang akan datang, kita awakalladzi marra ala qaryatin. Sekarang sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.